masalahkan. Nah, kenapa? Mereka bilang Islam adalah sumber marginalisasi terhadap perempuan. Islam adalah agama yang gak adil terhadap perempuan. Betul begitu ibu sekalian? Oke, kalau gitu kita lihat. Benar nggak sama antara laki-laki dan perempuan? Benar nggak? Sama nggak laki-laki dan perempuan? Pada satu titik sama, pada titik yang lain berbeda. Pada fisik berbeda jelas, tapi pada yang lain mungkin sama. Tapi pada fisik berbeda atau sama? Berbeda. Nggak percaya? Coba kita tes. Di depan akan muncul warna dan tulisan. Tolong baca warnanya. Baca apa? Warnanya. Siap? Siap? Baca apa? Warnanya. Aturannya adalah apapun nanti yang muncul di depan tidak boleh mikir, harus langsung nyebutin. Nyebutin apa? Warnanya. Tapi permainan ini dibagi dua, golongan cewek dan golongan cowok. Dan yang saya tes pertama kali adalah golongan cowok dulu, nanti baru golongan cewek. Siap? Jadi cewek sekarang diam dulu ya, nggak boleh ngomong. Sekarang golongan cowok dulu. Siap? Siap? Nggak boleh nge-lag ya. Siap? Oke, sebutkan apa tadi? Warnanya. Bagus. Kalau gitu 1, 2, 3. Warnanya. Nggak perhatian loh. Warnanya. Ini warnanya apa ini? Oke, kuning, putih masih masuk lah, tapi merah jauh banget loh sekalian. Oke, perhatian ya, konsentrasi. Sudah konsentrasi? Siap? Oke, 1, 2, 3. Sebutan apa tadi? Warnanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup untuk Anda. Sekarang gilirannya perempuan. Sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, siap? 1, 2, 3. Putih, ungu, biru, kuning, merah, hijau. Oke, lebih cepat yang mana? Cowok atau cewek? Oke, kita tes sekali lagi. Oke, dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya. 1, 2, 3. Oke, lebih cepat siapa? Cowok atau cewek? Betul, lebih cepat cewek dan lebih cepat cewek. Di mana-mana pun selalu sama. Ini tes ini berlaku di dunia manapun sampai yaumil kiamah, Bapak Ibu sekalian. Pasti cewek lebih cepat daripada cowok. Lah kenapa? Ini membuktikan bahwa memang betul ada fungsi otak yang berbeda. Kita punya dua belah otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Lalu pakai yang mana yang bagus? Dua-duanya bagus, agar jangan nggak pakai otak aja, gitu kan ya. Jadi otak kiri bagus, otak kanan juga bagus. Ketika Anda membaca ini merah, maka Anda pakai otak kiri. Tapi ketika Anda membaca ini putih atau membaca ini kuning, Anda pakai otak kanan. Betul begitu? Nah, maka ketika membaca ini jadi satu konflik gara-gara otak kanan Anda bacanya ini adalah kuning, sedangkan otak kiri Anda bacanya ungu. Dan maka terjadi konflik. Nah, pada laki-laki sialnya otak kiri dan otak kanan mereka itu sedikit penghubungnya. Pada otak teman-teman yang wanita lebih banyak penghubung antara yang kiri dan yang sebelah kanan. Artinya apa? Laki-laki nggak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking. Mantap. Nah, itu yang pertama. Tapi itu bukan suatu kelebihan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang sebuah kutukan juga. Nah, kenapa? Ini adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan wanita. Karena laki-laki nggak bisa multitasking, maka sebagian besar masalah di rumah tangga itu disebabkan gara-gara perempuan suka desak laki-laki ketika dia sedang melakukan sesuatu. Itu pasti mereka jadi cepat marah. Betul atau betul? Lagi nyetir nih suaminya, perempuannya di sebelahnya nyari, Aki Al di mana ya? Oh ada, gampang banget. Oh biar saya cari. Ternyata balik lagi di situ, balik lagi di situ. Ini perbodan nggak boleh. Istrinya bilang, kamu nggak buka peta? Tenang, saya tahu. Jalan lagi. Ternyata balik lagi di situ. Kamu tanya orang aja. Kamu bisa diam nggak sih? Lah kenapa? Karena dia lagi pusing. Nah kalau dia lagi pusing, jangan diajak ngomong. Kalau diajak ngomong pasti bahaya itu. Nah kenapa? Karena laki-laki cuma bisa otaknya satu saja tes dalam satu waktu, tapi perempuan enggak. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan bisa nonton TV, sampai nelpon, sampai main BB, sampai gendong anak, sampai masak. Semua bisa dilakukan dalam satu waktu. Dan kalau ngomongnya loncat-loncat terus gak jadi. Nah, kenapa? Gara-gara itu mereka multitasking, sedangkan cowok-cowok monotasking tadi. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kalau yang cewek-cewek jangan pernah sekalipun ketika bertemu dengan suaminya ngomong di depan suaminya sambil megang HP. Ngamuk tuh suami pasti, dilempar tuh bisa HP-nya. Lah kenapa? Karena laki-laki mikirnya begini, gimana lo bisa dengerin gue kalau lo ngomong sampai megang HP? Tahu nggak gitu saya? Padahal cewek-cewek mikir, bisa biasa aja gitu kan.
Cowok-cowok nggak bisa mikir begitu, paham gitu maksud saya? Dia tersinggung secara alamiah. Nah, kenapa? Karena Anda pasti nggak pay attention, itu menurut mereka. Maka kadang-kadang terjadi konflik antara laki-laki dan wanita gara-gara monotasking dan multitasking tadi. Harus saling memahami, Bapak sekalian. Dan struktur otak manusia yang membuat manusia berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nih, laki-laki karena struktur otaknya memang seperti itu, maka dia punya pandangannya sempit, tapi jauh, Bapak Ibu sekalian. Fokus. Sedangkan perempuan hampir 180 derajat pandangannya, jadi ujung ke ujung, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun bisa mereka lihat. Jadi kalau mereka pergi ke mall, bahaya itu, semua ujung-ujung disapu semua, itu bahaya. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki pandangannya sempit. Karena itulah kadang-kadang tolong dimengerti kalau laki-laki disuruh cari barang nggak dapat-dapat, Bapak Ibu sekalian. Umi, ini kaos kaki di mana? Itu di lemari. Nggak ada. Ada di situ. Nggak ada, Umi. Uminya naik ke atas. Ini apa? Ini apa? Padahal memang dia nggak kelihatan, Bapak sekalian. Karena pandangannya itu sangat pendek sekali, Bapak sekalian. Ada keuntungannya. Apa keuntungannya pandangannya pendek? Kalau dia pergi ke mall, dia mau ngelirik cewek yang lain, dia harus noleh. Nah, jadi pasti ketahuan. Kalau perempuan nggak ketahuan, walaupun dia lagi ngelirik cowok yang lain, dia nggak ketahuan. Kenapa? Dia ngeliat yang sini tapi ujungnya ke sini. Itu beda antara laki-laki dan perempuan. Lah kenapa? Kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Karena memang kita berbeda fungsi, teman-teman sekalian. Dari dulu sampai sekarang cowok itu berdasarkan task. Apa tujuan dia? Dia selesaikan. Dia harus fokus pada satu masalah. Sedangkan cewek enggak. Dia harus mengawasi rumah dari ujung sampai ke ujung, sehingga dia harus punya pandangan yang sangat lebar sekali. Apalagi perbedaan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki tidak senang disentuh, sedangkan perempuan menganggap sentuhan adalah bagian daripada perlindungan. Jadi perempuan menganggap sentuhan, sekali lagi, bagian daripada perlindungan. Laki-laki menganggap sentuhan adalah bagian daripada ancaman, Bapak Ibu sekalian. Paham ya maksud saya? Jadi kalau Anda menemukan ini istri Anda suka marah-marah terus setiap hari, cuma kurang satu, kurang dipeluk, itu aja. Betul nggak? Betul. Nah, kenapa ini perempuan ini sangat suka sentuhan? Kalau laki-laki nggak, dia sangat parah pada sentuhan. Contoh misalnya begini, kalau cewek-cewek pergi ke WC, satu orang pergi ke WC pas masih SMA, yang nganterin berapa orang? Se-RW kan yang nganterin, pegangan tangan, bikin jalan macet gitu, males banget. Coba kalau laki-laki pergi ke WC gandengan dua orang, kira-kira gimana? Itu harus ada diwaspadai, Bu sekalian. Perempuan mengartikan sentuhan sebagai pelindungan, laki-laki sebagai ancaman. Maka ketika ada seorang perempuan lagi duduk sendirian, wajahnya kelihatan sedih, ada perempuan yang menghampiri, ada apa? Ceritain dong sama saya, ada apa sih? Coba siapa tahu saya bisa bantu. Ada laki-laki lagi sedih, laki-laki lain kemudian datang, ada apa? Jangan dekat-dekat gue, lu mau gitu kan ya? Dia gak akan mau. Nah kenapa? Karena dia merasakan bahwa sentuhan adalah bagian daripada sebuah ancaman, Bapak sekalian. Maka laki-laki dan wanita dimanapun berbeda. Wanita perlu disentuh, wanita perlu untuk dilindungi, wanita perlu untuk dipeluk karena adalah nature-nya mereka. Maka dimanapun perempuan ketika foto-foto pasti begini. Betul begitu? Pegang-pegangan, tempel-tempelan, deket-deketan. Kalau udah laki-laki foto kayak gini kira-kira gimana? Geli gitu aja. Kalau laki-laki moto pasti begini, Bapak sekalian. Nah, pura-pura cool gitu kan ya, keren. Tapi ini ada nempel-nempel, ini kelainan, Bapak sekalian. Nah, kalau gitu laki-laki berbeda dengan wanita. Apa yang berbeda laki-laki dengan wanita? Laki-laki senang untuk berbicara. Laki-laki tidak senang berbicara, perempuan senang untuk berbicara. Bagi mereka berbicara itu adalah suatu relaksasi, Bapak sekalian. Sedangkan bagi laki-laki berbicara itu terpaksa, Bapak sekalian. Nggak percaya, bandingin aja kosakata anak laki-laki 5 tahun dengan anak perempuan 5 tahun. Beda nggak kira-kira? Anak laki-laki baru pulang dari sekolah TK, ditanya, gimana tadi sekolahnya? Jawabannya, biasa. Gurumu gimana? Baik. Mau makan apa? Terserah. Gitu kan ya jawabannya nih. Tapi kalau kamu ditanya, gimana tadi sekolah? Panjang jawabannya. Masya Allah, kadang-kadang saya bilang, Alila, bisa berhenti sebentar gak? Ngomongnya. Nah, karena ngomongnya panjang banget. Kalau nggak dihentikan, kita nggak bisa baca buku, kita nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sekalian. Cewek memang perlu untuk berbicara. Wanita Italia berbicara 20.000 kata per hari. Dan rata-rata wanita berbicara seperti wanita Barat 16.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki mencukupkan diri sehari cuma berbicara 7.000 kata per hari. Paham Bapak Ibu sekalian? Sehingga ketika laki-laki sudah pergi ke kantor, dia sudah menyelesaikan jatah 7.000-nya, ketika dia pulang ke rumah, dia nggak pengen ngomong apa-apa. Maunya dia cuma nonton TV atau kemudian buka buku, baca, terus kemudian tidur. Tapi parahnya adalah ketika cewek itu kemudian di rumah dan nggak sempat ngomong pada tetangganya, maka dia harus menghabiskan jatah ngomong 16.000-nya itu.
Jadi yang terjadi adalah seperti yang terjadi biasa. Bi gimana bi sekolah, gimana bi kantornya? Baik, itu kan ya. Iya bagus, iya bagus, iya begitu aja terus. Nah tapi itu harus dipahami. Kenapa perempuan perlu untuk berbicara? Karena perempuan pakai emosi, laki-laki nggak pakai emosi. Apalagi perbedaannya? Laki-laki kalau berada di bawah tekanan maka dia akan berbuat tanpa berpikir, buat tapi tanpa mikir. Makanya banyak masuk penjara. Perempuan sebaliknya akan ngomong tanpa mikir. Karena itulah mereka banyak mendatangi terapis. Lah kenapa? Stres bagus sekali. Gara-gara kalau mereka lagi stres, mereka ngomong pasti ngomongannya jahat dan pasti disesali ketika kalau sudah sadar. Betul begitu teman sekalian? Nah ini adalah perbedaan antara laki-laki dan wanita. Betul, perempuan sangat emosional. Karena itulah bayi perempuan sangat sering menatap mata. Laki-laki enggak, cukup dikasih handphone baru laki-lakinya mau. Kalau bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan dia harus terlibat emosional. Laki-laki berdasarkan logis, perempuan berdasarkan emosional. Maka laki-laki disuruh belanja 20 menit pusing kepalanya Bapak sekalian. Sedangkan perempuan belanja adalah relaksasi Bapak sekalian. Maka solusi terbaik apa? Solusi terbaik adalah ketika mereka belanja sudah kita tinggal lanjut lagi, nanti kita jemput lagi gitu kan. Itu solusi terbaik. Lah kenapa? Perempuan kadang-kadang memang sulit tuh diomongin. Oh gini deh caranya deh, supaya nggak buang-buang waktu kamu list dulu apa yang mau kamu beli. Boleh, setelah list 10 yang barang yang mau dibeli, ternyata dia pulang bawa 15 Bapak Ibu sekalian. Yang 15-15 nya nggak ada dalam list tersebut Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki tidak ahli dalam bahasa kecuali kalau yang latihan. Dan kemudian perempuan sangat ahli dalam bidang bahasa. Nih, seluruh guru-guru daripada guru bahasa adalah guru-guru perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak ahli dalam bidang logika. Laki-laki ahli betul dalam bidang logika. Tuh, seluruh bidang-bidang logika selalu didominasi oleh laki-laki. Artinya dari sini kita bisa melihat, beda nggak antara laki-laki dan wanita? Beda kan laki-laki dan wanita? Beda. Laki-laki dan wanita berbeda. Tapi perbedaan ini bukan dimaksudkan untuk membuat yang satu lebih tinggi dan yang satunya lagi yang rendah. Tidak. Tapi perbedaan ini dimaksudkan cuma berbeda fungsi saja Bapak Ibu sekalian. Bahwa laki-laki dan wanita tidak bisa disamakan, tapi beda fungsinya.